Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubika min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perkenalkanlah saya Windy Ayundasari akan menyampaikan khutbah tentang pelajaran penting tahun baru Hijriah. Waktu mengalir terus dan tanpa terasa kita sampai kepada pergantian tahun Hijriah. Untuk kesekian kalinya, detik menuju menit, jam, hari, bulan hingga tahun senantiasa bergerak maju, yang berarti semakin bertambah pula usia manusia. Yang perlu menjadi catatan adalah apakah bertambah keberkahan usia kita? Ini pertanyaan singkat dan hanya bisa dijawab dengan merefleksikan secara panjang lebar jejak perjalanan hidup kita yang sudah lewat. Tahun baru Hijriah ini yang kita peringati setiap tahun terkadang sejarah dan nilai-nilai yang terus relevan hingga kini. Nabi sendiri tak pernah menetapkan kapan tahun baru Islam dimulai. Begitu pula tidak dilakukan oleh khalifah pertama, Sayyidin Abu Bakar As-Siddiq. Awal penanggulangan itu resmi diputuskan pada era khalifah kedua, Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang terkenal membuat banyak gerakan selama memimpin umat Islam. Keputusan itu diambil melalui jalan musyawarah. Semula muncul beberapa ulasan di antara bahwa tahun Islam dihitung mulai dari masa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini adalah usulan yang cukup rasional. Rasulullah adalah manusia luar biasa yang melakukan revolusi ke arah peradaban yang lebih baik masyarakat Arab waktu itu. Tahun baru Masehi pun dimulai pada masa khalifah figur yang diyakini membawa perubahan besar, yakni Isa al-Masih. Yang menarik, Umar bin Khattab menolak usulan ini. Singkat cerita, para musyawarah menyepakati momen hijrah Nabi dan Makkah menuju Madinah sebagai awal perhitungan kalender Islam atau kalender Qamariyah yang merujukan pada perputaran bulan bukan matahari. Karenanya kelak dikenal dengan tahun Hijriah yang berasal dari kata hijrah atau migrasi perpindahan. Memilih momen hijrah daripada momen kelahiran Nabi yang dilakukan Umar pada sahabat lainnya mengandung makna yang sangat dalam. Kelahiran yang dialami manusia adalah peristiwa alamiah yang tidak bisa ditolaknya. Nabi Muhammad SAW pun saat lahir tak serta-merta dianggap menjadi nabi kecuali setelah berusia 40 tahun. Beliau kala itu hanyalah bayi putra Abdullah bin Abdul Muttalib. Hal ini berbeda dari hijrah yang mengandung tekad, semangat, perjuangan, perencanaan, dan kerja keras arah tujuan yang jelas. Perjalanan hijrah dilakukan di malam hari dengan cara sembunyi-sembunyi dan penuh kecemasan menghindari kerajaan kaum musyrik Quraisy. Beruntungnya kala di kota Yathrib, Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya disambut positif penduduk setempat. Sebagaimana dari mereka mengenal Islam dan bahkan sudah berbait kepada Nabi saat di Mekah. Di sinilah Nabi membangun peradaban Islam yang kokoh. Jumlah penganut semakin banyak, semangat persaudaraan antara muhajir dan ansor dipupuk, dan kesepakatan dengan kelompok di luar Islam diciptakan dan diwujudkan kehidupan masyarakat yang damai. Mula-mula yang dilakukan Nabi setelah hijrah adalah mengubah nama dari Yathrib menjadi Madinah. Mengapa Madinah yang sekarang dimaknai sebagai kota? Secara bahasa Madinah berarti pertempatan perbedaan.
Perubahan nama ini memberikan pesan tentang pergoresan pola perjuangan Nabi yang semula di Makkah hanya diputuskan pada penyebaran pribadi-pribadi, menunjukkan dakwah dalam konteks sosial yang terorganisasi dalam negara Madinah. Di sini konstitusi Mistaq al-Madinah atau Piagam Madinah dibangun, struktur pemerintah disusun, dan aturan-aturan Islam seputar muamalah. Jamaah sholat Jumat yang kami muliakan, setidaknya ada 2 poin yang perlu digarisbawahi dari ulasan tersebut. Pertama, tahun baru Hijriah harus dimaknai dalam kerangka perjuangan Nabi dalam merealisasikan nilai-nilai kemanusiaan universal yang berlandasan asas ketuhanan dalam Islam. Nabi sebagai sosok termasuk momen kelahirannya memang layak dihormati, tapi ada lebih penting lagi, yakni spirit presentasi beliau sepanjang periode risalah. Dalam perjuangan itu ada ikhtiar, pengorbanan, keteguhan prinsip, keseriusan, kesabaran, dan keikhlasan. Yang terakhir menjadi sangat penting karena Rasulullah bersabda, yang artinya sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkan. Siapa yang hijrah karena ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena menginginkan kehidupan yang layak di dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang diniatkannya. Sekian khutbah dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.